Rafael memegangi hidungnya seraya terus meringis kesakitan. Beruntung tidak mengeluarkan cairan merah. Sementara itu Aurel bangkit dan menatap suaminya dengan rasa tidak bersalah. Bagi Aurel itu adalah hal setimpal untuk sang suami yang hendak berbuat mesum. Dasar cewek jadi-jadian. Untung hidungku nggak apa-apa, ujar Rafael yang masih terus memegangi hidungnya. Makanya jadi orang jangan mesum. Tahu sendiri kan akibatnya. Sahut Aurel yang benar-benar tidak merasa bersalah kepada suaminya itu. Rafael mendengus kesal. Baru kali ini ia ketemu sama cewek seperti Aurel. Karena kebanyakan cewek yang kenal atau dekat dengannya sangat agresif dan juga mesum. Bahkan ada beberapa cewek yang berani mengajak Rafael untuk melakukan hubungan suami istri. Siapa juga yang mesum? Lagian mesum sama istri sendiri sah saja. Kita pasangan yang halal. Jadi tak masalah, ujar Rafael. Seraya tersenyum nakal. Melihat itu sontak Aurel membulatkan matanya. Lama-lama ia merasa ngeri dengan suaminya itu. Awu bergidik ngeri. Setelah itu ia melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Rafael memutuskan untuk tidur lebih dulu. Ia ingat jika besok ada meeting. Selang 5 menit, Aurel keluar dari kamar mandi. Gadis itu melihat jika suaminya sudah sembunyi di balik selimut. Mengingat ucapan suaminya, membuat Aurel merasa ragu untuk tidur satu ranjang bersama sang suami. Daripada aku diapa-apain, lebih baik menghindar. Ibarat kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Aurel melangkah menuju sofa panjang yang berada di kamar tersebut. Gadis itu memutuskan untuk tidur di sofa, ketimbang satu ranjang dengan suaminya. Aurel berusaha untuk mencari posisi yang nyaman. Seumur hidupnya ia tidak pernah tidur di sofa. Dan ini adalah pertama kalinya. Sesekali Aurel melirik ke arah ranjang. Terlihat jika Rafael sudah tertidur. Berharap suaminya bangun dan menyuruhnya untuk pindah ke ranjang sementara Rafael nantinya yang akan tidur sofa. Tapi kenyataan tak sesuai harapan. Sampai tengah malam Rafael masih tidur dengan begitu nyenyak. Sebaliknya, Aurel tidak bisa memejamkan matanya. Hingga pukul 1 dini hari Aurel baru bisa memejamkan mata, tertidur. Matahari sudah muncul di ufuk timur sana, menampakkan sinarnya yang menyilaukan. Aurel merasa terganggu, lalu mengucek matanya. Setelah nyawanya sudah kembali sepenuhnya, Aurel terkejut ketika menyadari jika dirinya berada di atas ranjang. Bukankah semalam ia tidur di sofa? Kok aku bisa ada di sini sih? Siapa yang? Aurel menoleh ke samping kiri. Tidak ada orang. Lalu pandangan matanya beralih ke arah pintu kamar mandi. Terdengar suara gemericik air. Itu artinya Asa yang sedang mandi. Hah? Jangan-jangan Om Rafael lagi yang mindahin aku ke sini. Tebaknya. Karena yang Aurel ingat semalam ia tidur di sofa. Jika pagi ini ia sudah ada di atas ranjang, itu artinya suaminya yang telah memindahkan dirinya. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbuka. Aurel langsung memalingkan wajahnya. Khawatir jika melihat tubuh suaminya yang tidak dibungkus baju. Karena biasanya Rafael hanya memakai handuk jika sehabis mandi. Aurel tidak ingin matanya kembali ternoda jika melihat tubuh suaminya yang sesungguhnya sangat menggoda iman itu. Mandi sana. Udah siang. Mau sekolah apa enggak? Rafael berucap seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Aurel yang mendengar itu seketika menoleh ke arah suaminya. Berharap saat ini sang suami sudah memakai baju.
Aurel bernapas lega saat melihat suaminya sudah rapi dengan kemeja berwarna putih dan celana berwarna hitam. Jujur, Rafael terlihat begitu tampan. Wajah putih dan bersih. Badan kekar. Dan juga tinggi. Sungguh suaminya itu idaman para wanita. Aurel tersenyum. Namun seketika senyumannya pudar saat mendengar suara Rafael. Kamu kesurupan apa gimana sih? Bangun tidur senyum-senyum nggak jelas. Atau jangan-jangan kamu lagi mikir jorok ya? Ujar Rafael seraya menatap istrinya dengan tatapan mengintimidasi. Aurel mengedipkan mata seraya sadar akan pikirannya. Ih apaan sih? Siapa juga yang lagi mikir jorok? Palingan om sendiri yang suka mikir jorok. Buruan mandi sudah siang. Potong Rafael dengan cepat. Laki-laki itu beranjak menuju lemari untuk mengambil jas. Sedangkan Aurel segera turun dari ranjang dan beranjak masuk ke dalam kamar mandi. 30 menit Aurel sudah selesai mandi dan juga berpakaian. Gadis berambut panjang itu kini tengah duduk di depan cermin seraya menyisir merapikan penampilannya. Sesekali Aurel mendengus kesal saat mengingat jika dirinya telah menikah. Padahal cita-citanya setelah lulus SMA Aurel berencana untuk kuliah. Tentunya dengan kekasihnya. Ini semua gara-gara om-om tua itu. Kenapa coba buka baju sembarangan? Sengaja banget. Aurel bersungut-sungut saat mengingat kejadian di mana ia dipertemukan dengan Raf untuk pertama kalinya. Hah, walaupun aku sudah menikah. Tapi aku tetap cantik dan imut. Aurel tersenyum setelah itu ia beranjak dari kursi. Gadis itu segera mengambil tas sekolah miliknya dan bergegas turun ke bawah. Menyusul suaminya. Setibanya di bawah, Aurel langsung melangkah menuju meja makan. Terlihat jika suami dan ibu mertuanya sudah menunggu. Aurel tersenyum. Lalu menarik kursi untuk duduk. Melihat menantu kesayangannya sudah duduk bersamanya. Dengan segera Rahma mengambil sarapan untuk Aurel. Sayang kamu makan yang banyak ya. Mama masakin makanan kesukaan kamu. Ujar Rahma seraya mengisi piring milik Aurel dengan nasi dan lauk. Ya ampun ma, nggak usah repot-repot. Aurel bisa ambil sendiri kok. Aurel merasa tidak enak atas perlakuan ibu mertuanya itu. Tapi mau menolak juga sama saja tidak enak. Udah nggak apa-apa. Ucal Rahma seraya meletakkan piring tersebut di hadapan Aurel. Sementara itu Rafael nampak menikmati sarapannya. Namun matanya sesekali melirik ponsel yang asa di sebelah kanannya. Oh iya papa mana ma? Kok enggak kelihatan? Aurel melontarkan pertanyaan saat menyadari jika ayah mertuanya tidak ikut serta untuk sarapan bersama. Oh, papa enggak ada di rumah. Tadi sehabis subuh udah pergi. Biasa untuk urusan pekerjaan. Jawab Rahma. Mendengar itu Aurel hanya mengangguk paham. Sedangkan Rafael nampak sibuk dengan benda pipih miliknya. Oh iya mama punya hadiah untuk kalian berdua. Ujar Rahma tiba-tiba. Wanita itu menyerahkan 2 buah tiket liburan. Hadiah? Hadiah apa ma? Bukan Aurel yang bertanya. Melainkan Rafael. Laki-laki itu merasa penasaran dengan hadiah yang dimaksud oleh ibunya. Mama punya tiket liburan ke Bali untuk kalian berdua. Mama ingin kalian pergi untuk honeymoon. Bulan madu. Kami sebagai orang tua ingin segera menimang cucu. Ungkap Rahma. Sontak Rafael dan Aurel terkejut mendengar hal tersebut. Tapi Aurel kan masih sekolah ma. Tidak lama lagi juga ujian. Ujar Aurel. Gadis itu sedikit keberatan jika harus menuruti mereka. Tapi merasa tidak enak kalau menolaknya. Kamu tenang saja, sayang. Semuanya mama yang akan urus. Mama bisa minta izin kok.
Yang jelas kalian harus pergi honeymoon, sahut Rahma. Mendengar itu Aurel seketika lemas. Sepertinya tidak ada alasan lagi untuk menolak. Aurel melirik ke arah suaminya. Laki-laki hanya diam tanpa menanggapi ucapan ibunya. Melihat itu Aurel menjadi khawatir jika Rafael ternyata menginginkan untuk pergi honeymoon. Secara laki-laki itu diam tanpa memprotes ucapan ibunya.